Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahabitan Sitompul dengan NPM 22120111185. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas makalah dengan mata kuliah Hukum Kepailitan yang berjudul Kajian dan Analisis Putusan Pailit antara pihak pemohon Alan Surya Andika dengan pihak termohon PT Karta Bakti Raharja dengan studi putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 2-PDT-Sus/Pailit-2025-PN Niaga Surabaya. Kemudian di makalah ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, yang kedua bab pembahasan, dan yang ketiga bab kesimpulan. Pertama kita akan memasuki bab pertama terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, yaitu kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara sukarela antara debitur dan kreditur. Dalam sistem hukum di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang dianggap tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Namun dalam praktiknya, permohonan pailit tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menimbulkan sengketa yang kompleks di pengadilan. Studi terhadap putusan ini menjadi menarik karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum dalam kasus konkret, bagaimana hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, apakah putusan ini sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, apakah ada dampak ekonomi yang signifikan bagi para pihak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk dikaji guna melihat sejauh mana peran hukum kepailitan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis putusan pailit antara Alan Surya Andika dan PT Karta Bakti Raharja dengan fokus pada aspek yuridis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta dampaknya terhadap para pihak. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses kepailitan di Indonesia, serta implikasi hukumnya bagi dunia bisnis dan investasi. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu rumusan masalah. Berangkat dari uraian pada bagian latar belakang tadi, selanjutnya diperolehlah rumusan masalah, yaitu pertama, siapakah pihak pemohon dan termohon dalam putusan ini, kemudian yang kedua, apa alasan Surya Andika mengajukan pailit, dan yang ketiga, apa alasan majelis hakim menolak permohonan dari pihak pemohon yaitu Alan Surya Andika, yang keempat, siapakah kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dalam pernyataan pailit tersebut, dan yang terakhir, apa akibat putusan pernyataan pailit tersebut. Baik, selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada di bab 1, maka kita akan membahasnya di bab 2, yaitu di pembahasan. Yang pertama, siapakah pihak pemohon dan termohon dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 2-PDT-Sus/Pailit 2025-PN Niaga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur, kreditur, dan otoritas jasa keuangan. Dalam putusan ini diketahui bahwa identitas dari pihak pemohon pailit adalah Alan Surya Andika yang merupakan seorang warga negara Indonesia, lahir di Probolinggo pada tanggal 9 Desember 1965, pekerjaan wira swasta, dan beralamat Pondok Belimbing Indah Blok L1 RT 07 RW 11. Kemudian sedangkan pihak termohon dalam hal ini yaitu adalah PT Karta Bakti Raharja. Kemudian yang kedua, alasan Surya Andika pihak pemohon mengajukan pailit. Nah, dalam kasus ini pemohon mengajukan permohonan pailit dengan alasan bahwa PT Karta Bakti Raharja sebagai pihak termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU KPKPU yang menyebutkan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit jika memiliki minimal 2 kreditur dan tidak mampu membayar setidak-tidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun dari sisi termohon seringkali ada upaya pembelaan dengan berbagai argumen hukum, termasuk menolak klaim utang atau menyatakan masih adanya itikat baik dalam penyelesaian kewajiban finansialnya. Kemudian yang ketiga, alasan majelis hakim menolak permohonan dari Alan Surya Andika yaitu ialah karena dalam perkara ini pemohon pailit mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit PT Karta Bakti Raharja yang merupakan pengembang developer apartemen Madison Avenue di Jalan Raya Jenur Andayani, Kelurahan Siwalan-Kerto, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Maka sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan rumusan hakim hukum Kamar
perdata bagian perdata khusus, maka permohonan pemohon pilot tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan perundangan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, majelis menilai dalil pemohon tersebut tidak jelas dan tidak dibuktikan di persidangan. Oleh karena dari bukti-bukti dalam persidangan tidak ada bukti yang khusus mengenai adanya utang termohon pilot kepada kreditur lain yang diajukan sendiri oleh kreditur lain tersebut di persidangan atau dihadirkan melalui kuasa hukumnya dalam persidangan. Yang ketiga, selain tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana, dalam permohonan ini pemohon pilot juga tidak membuktikan adanya utang termohon pilot kepada kreditur lain dengan jumlah utang yang jelas. Oleh karena hanya menyebutkan dalam permohonan mengenai adanya utang termohon pilot kepada kreditur separatis, kreditur tenan yang masih menginginkan unit dan kreditur tenan yang tidak ingin memiliki unit rumah atau ingin uangnya kembali. Berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena itu pemohon pilot tidak dapat membuktikan bahwa termohon pilot mempunyai utang lebih dari satu dan kreditor dan permohonan pilot tidak memenuhi syarat sebagaimana pembuktian sederhana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya kita memasuki bab yang terakhir yaitu bab penutup. Kesimpulannya, putusan yang diambil oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara ini mencerminkan pentingnya penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa keuangan antara pihak pemohon dan pihak termohon. Dalam kasus ini, hakim menilai dengan cermat bukti-bukti yang diajukan serta mengutamakan perlindungan hak-hak kreditor dan debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini juga menegaskan bahwa pemberian status pilot tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga keberadaan hubungan hukum yang mempengaruhi kepentingan masing-masing pihak. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa meskipun pihak pemohon berusaha untuk mengajukan berbagai pembelaan, hakim tetap menilai bahwa perusahaan PT Kata Bakti Raharja dalam keadaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dengan kedemikian, putusan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang timbul serta memberikan jalan bagi proses rehabilitasi dan pembagian aset yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui studi ini dapat disimpulkan bahwa putusan tidak hanya sekedar pemutusan status perusahaan, tetapi juga mencerminkan suatu upaya untuk mewujudkan penyelesaian masalah ekonomi yang kompleks dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam kerangka hukum yang sah dan adil. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.